Selamat siang, saya Eni Luksyawati dengan daftar nomor ujian 2020402255. Hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran pada siswa saya kelas 5 SDN Palumbon Sari Kerawang di tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 tentang metamorfosis, tentang tanggal lagu minor, dan tentang peta pikiran. Saya akan melaksanakan pembelajaran mulai sekarang. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, Bu. Oh ya, syukur deh. Kita akan mulai langsung belajar untuk hari ini. Ibu beri kesempatan. Mata Aldiansyah. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Malik yaumid. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk, semuanya masuk anak-anak? Masuk. Iya, alhamdulillah masuk semua ya. Ibu lihat absen kalian ada semua hadir. Ya. Sebelum mulai, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Ya. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua bisa menyanyikan lagu ini? Bisa. Ya. Oke, ya, kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih. Kalian sudah menyanyikan lagu dengan semangat ya. Kita harus menghargai lagu nasional karena itu adalah jeri untuk menghargai jeri lelah para pahlawan yang sudah mendahului kita ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Kalian membuat tugas apa saja? Yang tugas proyek itu membuat apa yang tugas kelompok kemarin? Puisi, Bu. Puisi, betul. Terus apa lagi? Pantun berantai. Iya. Terus apa lagi? Peredaran darah. Nah, iya betul ya. Kalian sudah membuat peredaran darah manusia, kemudian membuat pantun berantai dan membuat puisi. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Ibu akan tunjukkan. Kita akan ke tema 5, subtema tema 1 ya. Kita akan membuat belajar 3 hal hari ini. Daur hidup. Apa sih daur hidup? A, metamorfosis ya. Seperti apa sih Bu? Yuk kita lihat lebih lanjut ya. Nah, ini dia. Hewan ini terlihat gambarnya di layar monitor kalian, layar HP. Terlihat, apa hewan apa? Nyamuk. Hewan mengalami pembahasan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Iya. Jadi setiap perkembangannya berbeda. Seperti apa sih Bu? Yuk kita lihat lebih lanjut ya. Nah, ini dia. Hewan ini terlihat gambarnya di layar monitor kalian, layar HP. Terlihat, apa hewan apa? Nyamuk. Iya, nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur sampai menetas dan bentuk dewasanya. Jadi pertama nyamuk itu dia akan Bertelur. Dan nyamuk itu bertelurnya itu di atas air menggenang. Jadi kalau di rumah kalian jangan sampai ada tempayan, ada bekas-bekas ban ya, atau bekas-bekas barang-barang yang tidak terpakai, jangan sampai terisi oleh air, nanti nyamuk akan senang bertelur di situ, apalagi kalau namanya nyamuk malaria atau nyamuk Aedes aegypti, dia bisa menyebabkan demam berdarah ya. Nah, kemudian telur ini akan menjadi apa?
Larva atau jentik. Nah, kalau di air suka lihat nggak? Yang suka kluget-kluget gitu. Iya. Iya, Lihat, suka Bu. gerak-gerak kluget-kluget itu dia dari nyamuk. Jadi telur itu menetas jadi nyamuk. Kalau ke nyamuk yang nempel di dinding, dia bertelurnya di dinding tidak akan menetas. Tapi kalau nyamuk itu menetasnya di air, dia akan menetas dari telur menjadi ini larva, jadi jentik. Setelah berubah jadi larva jentik, dia akan berubah menjadi Pupa. iya, jadi pupa bentuknya seperti ini. Nah, setelah jadi pupa, Keluar dari pupa. keluar dari pupa. Keluar dari Kecil, pupa. ya. Pernah kan lihat nyamuknya? Kadang kalian kalau melihat nyamuk suka ada yang nyamuknya kecil, ada yang nyamuknya gede ya. Iya. Nah, nyamuk dewasa itu namanya. Nyamuknya itu juga mengalami perkembangan dari kecil terus bertumbuh dia menjadi nyamuk yang dewasa. Jadi nyamuk dewasa. Iya. Nah, dia siap lagi bertelur. Begini terus perkembangannya nyamuk-nyamuk itu. Ya, inilah yang disebut dengan hewan bermetamorfosis. Daur hidup hewan yang bermetamorfosis contohnya adalah nyamuk. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Ada yang mau bertanya? Paham. Ya, Paham, Bu. paham ya. Nah, Tidak, Bu. ya, selanjutnya kita belajarnya ke metamorfosis yang tidak Sempurna. Nah, dicirikan dengan apa? Lalang. Bentuk tubuh hewan muda. Hewan yang tidak berbeda dengan dewasa. Iya. Coba kalian lihat. Coba kalian lihat bentuknya belalang yang di gambaran ibu. Sama nggak dari ini ke sini? Sama ya. Dia cuma mengalami perubahan lebih besar, lebih panjang gitu ya. Tapi sama. Tuh gede lagi. Tuh tambah besar. Iya nggak? Ya. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi pertama, itu yang pasti bertelur adalah yang belalang yang dewasa. Ya, belalang dewasa sudah sempurna sayapnya, dia akan bertelur. Nah, telur ini biasanya ada di daun, ya, kalau belalang. Beda nyamuk, kalau nyamuk suka tinggalnya di air, itu bertelurnya. Air. Seperti katak, apalagi ikan, ya. Nah, telur ikan. terus telur ini akan menetas menjadi apa? Nimfa tanpa sayap. Tanpa sayap. Jadi dia pertama nggak ada sayap. Nah, suka kadang kalian suka nangkep-nangkep belalang tuh kalau di sawah tuh kalian mungkin akan menemukan nimfa belum bersayap. Dia nggak bisa terbang. Makanya kalau saat dipegang sama kalian dia diem aja karena dia belum bersayap. Nah, setelah dia mengalami pertumbuhan, dia akan keluar lah. Disebut nimfa bersayap. Nah, kemudian nimfa bersayapnya tambah besar, tambah panjang. Setelah itu dia akan menjadi belalang dewasa. Sudah sempurna. Ya. Nah, siap lagi bertelur begini selanjutnya dan seterusnya. Nah, jadi populasi belalang itu akan bertambah banyak dengan periode seperti itu, ya. Sampai di sini paham membedakannya antara yang sempurna dan tidak sempurna? Paham. Paham ya? Jadi paham ya? Ya, kalau tidak paham boleh kalian bertanya. Ya, sekarang perhatikan satu gambar lagi. Apa yang Ibu gambarkan di sini? Kucing. Iya, coba lihat kalau kalian punya anak kucing. Ya, anak kucing ini akan bertumbuh kalau dikasih makan ya, akan menjadi kucing Muda. Setelah menjadi kucing muda, dia bertumbuh lagi, tambah tinggi, tambah panjang, misalnya ekornya, badannya tambah besar, dia akan menjadi kucing dewasa. Nah, iya, kucing ini sama nggak bentuknya setiap perubahannya? Sama. Ya, sama aja, tidak berubah. Beda sama tadi nyamuk. Nyamuk bentuk yang seperti ini itu larva, beda sama pupa ya kan? Nah, sama telur beda juga gitu. Nah, kalau
ini tadi bertelur, telur beda bentuk sama nimfa. Nah, kalau kucing sama, mau kucing ini sama, cuman ukurannya aja yang berbeda, ya. Oke, silakan dibaca. Ini keterangan Ibu tidak? Semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan mengalami ada hewan yang bentuk sampai hewan dewasa. Tubuhnya sama saat masih muda sampai muda tersebut dewasa. Iya, bagus. Nah, jadi kalian paham ya membedakan antara hewan yang mengalami metamorfosis dengan tidak mengalami metamorfosis. Terus metamorfosis sendiri ada yang sempurna dan tidak Sempurna. ya. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu, sudah paham. Oke. Sebelum kita lanjutkan, coba anak-anak semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ibu juga berdiri. Nah, kalian sudah duduk dari tadi ya. Coba supaya meregangkan badan, putar dulu ke kanan 2 kali. Putar dulu ke kiri 2 kali. Lehernya 2 kali ke kiri, ke kanan 2 kali. Lalu putar semuanya. Aduh, enak gak rasanya? Enak. Iya ya. Terus matanya pejam, melek, pejam, melek. Buat olahraga ice breaking ya. Jadi kalian nggak. Silakan duduk kembali. Nah, enak ya. Kalau di kelas suka begitu ya. Nanti kita di kelas kita akan sering-sering adain permainan ice breaking ya. Ibu yang seringnya itu membuat tepuk 1. Coba sih kalau gini, tepuk 1. 1 begini. Tepuk 2. 2. Kalau 2 begini, kalau tepuk begini. Coba praktekkan semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. 2. Loh, Faiz 2 begini, Faiz. Ya, kalau tepuk begini. Itu untuk melatih konsentrasi. Ya, namanya juga game ya. Oke, sudah ya. Siap lanjut materi selanjutnya. Oke, nanti untuk tugas kalian membuat PowerPoint, membuat proyek ya, menggambar di kertas buffalo, di karton manila buffalo tentang metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Satu lagi hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, nanti salah satu dari teman kalian presentasi menerangkan apa itu yang disebut dengan hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna serta yang tidak mengalami metamorfosis ya. Sampai sini paham anak-anak? Iya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Sebelumnya Ibu akan nanti kita akan melihat tayangan tentang metamorfosis. Kita akan lanjut dulu materi. Ya. Coba silakan dibaca bersama. Menguraikan informasi penting dalam bentuk pikiran merupakan suatu cara mendapat dan efektif yang disajikan secara ringkas. Tetapi pikiran bisa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Iya. Jadi maksudnya kalian kalau membaca sebuah buku, terus kalau kalian ditanya, kira-kira bisa nggak? Atau wajib nggak? Harus bisa nggak menerangkan apa yang sudah kalian baca? Hah? Bisa nggak? Misalkan Savana, Ibu tanya, Savana, kemarin sudah Ibu bagi semua ya, buku bacaan sama jurnal membaca ya, itu wajib membaca. Kenapa? Karena membaca adalah
pintu atau jendela dunia, ya. Jadi jangan sampai kalian tidak suka membaca. Membaca memang sekarang kadang tidak selalu pakai buku, ya. Suka ada bacaan di internet. Cuman kalau baca di buku pun lebih baik. Kenapa? Karena buku ini bahannya adalah dari alam, dari kayu. Jadi kalau kalian membaca itu adem di mata. Beda sama kalian membaca handphone, ya. Akan cepat lelah. Hasilnya pun lebih bagus kalau kalian baca buku. Nah, Savana, kalau misalkan Ibu bertanya, misalkan Savana membaca tentang kemarin membaca apa Savana? Yang Ibu kemarin kasih tugas buku membaca, Savana dapat tugas baca buku apa? Tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Savana sudah baca? Sudah. Sudah. Bisa cerita nggak bagaimana atau ceritanya apa di dalam situ buku itu? Tentang kehidupan Nabi Muhammad saat pertama lahir sampai. Iya, bagus. Nah, itulah ya. Jadi kalian harus bisa merangkum satu buku itu ya menjadi sebuah peta pikiran. Harus bisa menerangkan. Ini loh isinya. Nah, secara detail bisa per paragraf. Kita akan mencari pokok pikirannya. Ya, kalimat utama, pokok pikiran, ide pokoknya di mana. Nah, ya, itu yang kita akan pelajari bahasa Indonesia. Di materi kita tentang pokok pikiran. Ya, lanjutkan untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran. Kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari menemukan informasi dalam teks untuk membantu. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan yang Ibu tadi ceritakan di awal bahwa kita harus mencari ide pokok dari setiap paragraf untuk tahu ya, untuk boleh menerangkan kembali tentang inti dari cerita non fiksi itu apa. Begitu ya. Baik, nanti untuk tugas ini seperti buku yang sudah Ibu bagikan, nanti kalian membuat ringkasan cerita teks non fiksi yang sudah Ibu bagikan dan itu akan dikumpulkan sebagai tugas mandiri. Kalau yang tadi di awal adalah tugas kelompok, untuk tugas teks non fiksi ini ringkasannya adalah tugas mandiri, ya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, bagus. Ya. Belum kita langkah ke selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan lagi yang tadi sebentar. Untuk videonya sudah bisa terlihat anak-anak? Video Ibu? Belum ya? Oke. Oke, sebentar. Nah, sekarang udah bisa terlihat? Sudah. Silakan diperhatikan tentang bikin hewan ya.
Konfidentitas mamalia mamalia melihat bahan bentuknya itu Ano silang kaya na eh. Mana. sempurnaan kata. Iya, oke ya. Tadi kita sudah lihat video tentang metamorfosis, sempurna, tidak sempurna, dan juga yang bukan metamorfosis ya. Nah, materi yang terakhir adalah lagu yang bertangga nada minor. Lagunya bagaimana? Lagu yang bertangga nada minor? Sedih. Sedih, sendu, khidmat. Ya, terus yang kedua jarak atau interval nadanya satu ya. Iya. Terus urutan nadanya dimulai dengan nada Kita akan mencoba lagu Kupu yang lucu ya. Semua bisa lagu ini ya. Kita akan coba menyanyi lagu yang lucu. Oke. Ya.
lagu ini termasuk lagu bertangga nada minor juga, karena lagu ini lagunya lembut ya. Kupu-kupu yang lucu. Ayo semua menyanyi. Kemana engkau terbang? Mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun rangkai yang lemah. Tidakkah sayangmu Yang lucu. Kemana engkau terbang? hilir mudik mencari Bunga yang kembang, yang berkembang. ayo datanglah yang lama. Tidakkah sayangmu merasa lelah. Oke, ya, ya. Baik, anak-anak. Itu tadi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, ya. Oke. Ibu sudah bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan dan tugas proyek yang juga harus kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan. Kemudian untuk evaluasi juga udah Ibu kirimkan, nanti kalian mengerjakan dan dikumpulkan juga untuk hari ini ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah menerima pekerjaan kalian, bagus banget, semua bagus ya. Ini adalah contoh-contohnya yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman kalian. Ya. Ibu mengapresiasi semua kerja keras kalian. Ada lagi. Ini ya. Nanti Ibu akan lihat lebih lanjut lagi dan juga karangan yang sudah kalian buat. Bagus. Ibu juga sudah nilai. Oke. Ya, selamat. Kalian bisa lebih mengembangkan lagi pekerjaan seperti ini ya. Terima kasih. Ini ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali, merefleksi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Hal yang sudah kalian pelajari hari ini apa saja, anak-anak? Coba diangkat tangan. Daur hidup hewan. Metamorfosis, iya terus. Iya, pokok pikiran non fiksi. Lalu satu lagi? Tangga nada. Iya, tangga nada apa? Tangga nada. Tangga nada apa? Tangga nada minor. Iya. Oke, siap. Bagus semuanya. Sip. Ya, berarti kalian menguasai pembelajaran hari ini karena saat ikutannya kalian semua bisa menjawab dengan baik. Oke. Ya, tugas sudah Ibu share. Ya, Ibu titip pesan untuk dikerjakan dengan baik. Ibu tungguin. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan menutup dengan berdoa bersama. Ibu minta tolong Nafahatus boleh pimpin doa. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.